saya karena kenapa? Kita di EFC ini udah banyak banget profesi-profesi ya yang gabung ya. Dan salah satu ini kebetulan kayaknya yang salah satu yang mencuri perhatian juga asik, ya kan? Yang mencuri perhatian juga karena kenapa? Beliau adalah seorang supir truk, teman-teman. Jadi supir truk dari jadi bukan bukan truk online ya. Sekarang kan juga ada truk online tuh ya, yang warna oranye atau yang apa gitu. Ini dia bukan online kayak begitu, tapi ini beliau adalah supir truk dari salah satu perusahaan swasta, ya kan? Ya, jadi perusahaan swasta biasanya butuh truk untuk ngangkut barang dagangan atau apa segala macam gitu. Nah, ini beliau yang ditugaskan untuk nyupirin sebuah truk itu gitu ya. Tapi beliau juga akhirnya jalanin bisnis AFC. Untuk lengkapnya nanti gimana? Kita akan kenalan dulu. Ini sudah hadir Pak Budi. Selamat malam Pak Budi. Selamat malam Pak Angga. Malam Selamat malam Pak. semuanya. Jadi kalau dari nama ya Pak, biasanya kalau nama di AFC ini yang Budi-Budi ini biasanya Bushido Pak. Ya, amin Pak. Semoga Bapak nanti ujungnya juga akan jadi Budi Bushido ya Pak ya. Nah, Amin. jadi hari ini kita akan mendengarkan cerita dari Pak Budi tentang ya kisah hidupnya lah ya Pak, bisa dibilang ya Pak ya. Jadi Ya, boleh ya. sebelum kita masuk lebih dalam, boleh Pak Budi boleh nggak perkenalin dulu Pak Budi ini asalnya dari mana, terus pekerjaannya tuh seperti apa? Apakah tadi saya udah jelasin gitu, apakah tepat ataukah ada yang mau ditambahin atau mau diganti, terserah Pak. Terus boleh diceritain juga gimana pertama kali akhirnya gabung di AFC, ya gimana caranya lah gitu Pak kira-kira. Silakan. Siap Pak. Terima kasih Pak Angga. Jadi teman-teman, salam kenal ya. Nama saya Budi. Saya dari Batam. Pekerjaan saya sampai saat ini supir truk, Bapak Ibu, dan masih aktif di perusahaan tempat saya bekerja. Sambilan saya jalanin bisnis AFC, Bapak Ibu. Gitu. Jadi saya sampai sejauh ini sih memang benar-benar masih kerja. Jadi saya jalaninnya itu part time. Gitu. Jadi sebenarnya awal mula saya join di AFC itu sebenarnya bukan saya yang join, tapi istri saya sebenarnya. Jadi waktu itu diundang sama mentor saya Pak Dika sama Bu Siska di salah satu di tempat di Batu Aji. Waktu itu istri pengen join, jadi kita usahain duit waktu itu. Jadi yang join cuma istri dan saya nggak join. Tapi saya selalu temenin istri, Pak Angga. Saya selalu support itu. Oke. Nah, jadi Duplikasi, ketika duplikasi lah ya Pak ya, karena Pak Dika sama Bu Siska juga awalnya kan kemana-mana berdua ya, jadi ngelihat mereka berdua akhirnya diduplikasi juga gitu gak sih? ya betul. Karena Hmm, sebelum itu juga kan udah kenal sama Pak Dika sama Bu Siska kan dari 2014. Jadi ya. waktu diadu sama mereka, ya saya waktu istri saya katanya oke, ya udah saya oke. Saya cuma cariin modalnya aja waktu itu. Jadi saya pun Oke. jadi nggak begitu jalani sih waktu awal-awal, Pak. Oke, terus kenapa Pak? Kok mau jalanin akhirnya? Udah kayak begitu. Ya pada akhirnya waktu itu sebenarnya nggak sengaja setelah beda 8 bulan kayaknya atau beberapa bulan dari istri saya, mertua saya itu ada sakit jantung. Jadi kebetulan kata teman-teman produknya bagus, jadi istri beliin mertua gitu. Tapi waktu itu bukan pakai akun saya, justru daftarin ke kakaknya dulu. Habis itu bulan selanjutnya ke adiknya, sampai habis udah nggak ada lagi kan username yang mau diinput. Waktu itu pas setelah 8 bulan beli lagi istri. Jadi setelah beli, ya saya bilang ya udah saya aja yang daftarin gitu, daftarin nama saya aja. Nah di situ saya resmi pertama kali saya punya username Pak Angga. Di Hmm, tahun yang sama cuman beda 10 bulan gitu. oke. Sampai akhirnya saya nggak tertarik sama bisnisnya. Mhm. Nah jadi
Tapi memang begitu dari awal itu istri saya itu join, saya memang sudah sepil Pak Angga bisnisnya. Jadi saya sudah bikin waktu itu yang mengantarkan saya, alhamdulillah sampai beberapa kali ikut dapat trip sampai ke Toreda itu saya waktu itu bikin pet, jadi saya bikin iklan Facebook gitu. Oke, oh Jadi mulainya startnya dari gitu ya, dari Facebook Facebook dulu gitu ya Pak ya. ya, jadi saya senang juga sebenarnya ikut nongkrong, tapi di luar itu saya pagi itu saya udah kerjain dari awal begitu 4 hari setelah istri saya join, saya udah bikin page-nya, udah saya siapin, saya pelajari gimana caranya iklan. Waktu itu kayaknya memang belum sebanyak sekarang waktu itu, karena modalnya masih kecil. Waktu budget iklannya cuma modal-modal 30.000, 40.000, udah modal ngopi waktu itu dipakai untuk iklan, itu Hmm. Pak Angga. Oke, oke Pak. Terus ada yang menarik. Jadi yang menarik nih maksud saya kan kayak biasanya kalau saya bawa orang atau mungkin Niko bawa orang ya untuk kisah sukses dan lain-lain itu rata-rata ada kata-kata mantan Pak di depannya. Jadi kayak mantan supir taksi, mantan petani dan lain-lain. Sedangkan kalau Pak Budi ini bukan mantan Pak, masih aktif bekerja juga dual job gitu ya Pak ya. Betul Pak, jadi saya double job. Nah, itu tuh menarik Pak. Kenapa? Kok ya saya nggak tahu ya Pak. Pak Budi kebetulan Toreda ya Pak ya. Iya. Nah, kayaknya kalau Toreda kan yang udah ya teman-teman di sini juga ada yang Toreda udah ketahuan ya bonus per bulannya itu masuk berapa. Kenapa Pak masih mau dual job, masih mau double job gitu loh Pak? Kenapa nggak fullin aja di AFC gitu atau gimana? Adakah alasan khusus Pak? Sebenarnya itu udah dipikirin sih Pak. Jadi sempat Pak Niko juga bilang udah tinggalin supirnya, terus full time aja di AFC waktu itu. Terus ya ngobrol sama anak bos kan, karena waktu saya nggak ada kerjaan kan anak bos yang nolong waktu itu. Jadi sempat saya sebenarnya udah ngajuin Pak untuk resign, tapi kata anak bos nantilah dulu cariin ganti katanya gitu. Jadi ya udah, ya pada akhirnya saya masih tetap bekerja. Jadi saya sebenarnya masih aktif Pak kerja. Jadi ya lumayan sih sebenarnya tenaganya, waktunya. Jadi kalau saya kerja itu jalanin AFC terasa berat, tapi ya mau nggak mau tetap dijalanin Pak. Gitu. Oke. Karena prosesnya kan waktu kan harus dibagi-bagi. Jadi waktu itu kan masih pakai motor, jadi saya setiap berangkat kerja saya bawa tas Pak. Saya siapin sepatu, saya siapin baju di dalam itu, celana untuk celana ganti, termasuk parfum, sisir, minyak rambut. Jadi kerja masuk jam 7.15, pulang jam 5. Habis itu saya numpang mandi di pom bensin. Kalau enggak di masjid. Nah, itu beberapa tahun sih setiap hari kayak gitu, Pak. Pokoknya selama kerja waktu itu kan masih masih full time kerja. Jadi Hmm. sambilan, kalau kan baru beberapa bulan ini yang ya kadang kerja, kadang nggak kerja gitu, Pak. Masih Pak sampai sekarang Gitu. berarti kayak gitu atau sekarang udah mandinya beda tempat nggak di pom bensin atau tetap masih sama kerjain yang kayak dulu gitu loh Pak? Sekarang udah sedikit berbeda, Pak, karena mungkin sudah penghasilan sudah membuktikan, Pak. Jadi lebih fleksibel aja, Pak. Oke. Gitu. Terus sekarang kalau Bapak kan artinya kan berarti masih aktif jadi supir juga gitu ya Pak ya? Jadi supir truk juga. Boleh nggak sih Pak diceritain, maksudnya itu kan kalau yang tadi Bapak ceritain kan di awal-awal ya Pak. Kalau sekarang ini loh, pas Bapak udah di titik ini atau mungkin besok atau kemarin gitu loh, cara cara jalan Oh, ini tuh seperti apa Pak? Apakah Bapak banyakan di online kah? Atau Bapak justru karena saya masih aktif nih jadi supir truk, karena saya masih aktif, jadi saya ketemunya juga banyak orang yang saya bisa ketemu banyak prospek dan lain-lain atau gimana tuh Pak ceritanya? oke, Pak. Jadi dari awal sih memang waktu itu saya bikin memang online, Pak, karena mulainya waktu itu kan memang masih COVID ya, masih masih ada COVID itu. Jadi waktu itu memang yakin aja waktu cara ini akan menghasilkan duit suatu saat nanti gitu, walaupun nggak tahu kapan. Memang prosesnya juga lumayan lama, butuh butuh sekitar 16 bulan Pak untuk closing pertama Pak.
Jadi selama 16 bulan saya ya setiap hari gitu Pak, pulang pagi sambil kerja, sambil di jalan. Tapi teman-teman jangan dicontoh ya. Misalnya kan saya udah komitmen tuh. Saya akan berhasil, mungkin akan menghasilkan uang di cara ini. Jadi saya selalu bikin status antara jam 10, jam 12 sampai jam 1 gitu, jam 3, jam 4, antara jam 6 sampai jam 7. Jadi satu hari 4 kali. Waktu itu pet saya ada 6. Jadi setiap saat ada waktu saya berusaha untuk buat, habis itu nanti satu buat iklan gitu, gitu Pak. Ya memang lumayan panjang sih, butuh waktu 16 bulan Pak untuk ngerjain itu. Tapi Pak, tetap saya 16 bulan tuh 1 tahun lebih loh, Pak. ya 16 bulan untuk satu closing pertama Pak. Itu closing pertama tuh. Artinya closing pertamanya apa, Pak? Boleh tahu nggak? Diamond atau ruby atau apa? Closing pertama itu Ruby Pak. Ruby. Ya jadi Ruby, akun saya juga masih Ruby, dan akun itu ya akun yang dari belikan mertua kan. Jadi itu closing pertama saya masih ingat itu di bulan 7. Oh. Di bulan 7 2022 kalau nggak salah Pak. Itu closing pertama saya itu. Jadi Pak, sekitar butuh 16 16 bulan. 16 bulan, Pak. Jangankan itu leader gimana sih, Pak? Itu kayak saya juga cabut sih, Pak. 16 bulan nggak dapat closing. Ya, tapi Itu kan Bapak tapi waktu itu 16 bulan itu nyari terus, Pak. nyari terus Pak. Jadi waktu itu saya juga bikin prospek list. Jadi Ah, ini itu bisa dikerjain kapan aja sambil kerja. Kadang-kadang kasih waktu. Tapi di pulang kerja kan saya tetap setiap ada pertemuan saya berusaha untuk tidak melewati. Misalnya Pak Dika ada table talk, saya ikut. Misalnya ada prospek masal, saya juga ikut. Misalnya waktu ada jadwal prospek ya saya tetap ikut. Jadi dari jam 5 sampai jam 12 malam itu saya memang offline Pak. Gitu. Jadi di waktu kerja saya kerjain online, di pulang kerja saya berusaha untuk kerjain offline gitu, sambil online gitu. Jadi sampai jam 12, jam 1. Tapi kalau kayak misalnya ada kayak Paniko datang itu sempat sampai jam 2, jam 3 gitu. Saya tetap Pak, tapi besoknya tetap kerja lagi. Tetap bangun kerja. oke. Butuh waktu sih Pak, 16 bulan awal-awal itu. Ya, itu 16 bulan satu ya hampir 1 tahun setengah sih, Pak, itu, Pak. Ya, Ya kan? itu Itu ada. masih masih tah. Ya itu lumayan lah, Pak. Itu lumayan. Saya rada bingung sih, Bapak masih mau gitu loh, Pak. Hampir 1,5 tahun nggak dapat sama sekali ya, tapi ya Pak ya, benar-benar nol ya. Enggak Pak, sama sekali. Jadi saya ke prospek teman-teman juga dibilang apaan lu Mario Teguh katanya gitu. Ngapain gitu katanya. Kayak mau jadi Mario Teguh lah, apalah mau jadi motivator lah, gitu lah teman-teman kan. Waktu itu kalau prospek yang teman-teman deket kan, ya sambil ya saya kurang berusaha. Kalau misalnya kan setiap hari kan mbak brosur Pak, jadi ketemu orang saya harus kasih brosur gitu loh. Jadi setiap hari target saya brosur itu harus keluar 5 atau 10 gitu. Lumayan panjang sih Pak. Oke, oke Pak, sama saya mau tanya sih sebenarnya satu yang penting ya Pak ya. Ini rata-rata kan kayak orang tuh punya gaya masing-masing dalam prospek Pak, gitu kan ya. Ada yang prospek itu dia lebih ke arah produk lah, ada yang prospek itu dia lebih ke arah cuman jual testimoni lah, ada yang prospek dia lebih ke arah jual bisnis atau jual background dia atau kasih lihat bonus dia dan lain-lain. Kalau Pak Budi ini saya boleh tahu nggak Pak, tipenya yang mana Pak? Karena ya sorry ya Pak ya, cuman kayaknya kalau misalkan Pak Budi kan kayaknya kalau mau ngomongin oh iya nih bonus apa segala macam, Pak Budi aja kemarin tadi cerita gitu kan, ini aja baru prospekan pertamanya Pak Budi dan kebetulan closing gitu kan. Yang closing nih prospekan pertama nih yang closing nih. Maksudnya closingan pertama dalam 16 bulan. Apa yang Bapak ngomongin sih lagi itu Pak? Sampai orang itu jadi closingan pertama Bapak yang Bapak sampai hari ini pasti saya yakin inget tuh. Bapak harusnya inget tuh bulan berapa, orangnya siapa, ya kan? Nah, itu pasti inget. Apa yang Bapak omongin? Maksudnya ini buat share ke teman-teman juga. Apakah terbatas tuh kalau kita mau prospek, benar-benar harus lewat testimoni, atau lewat produk, atau lewat bisnis, atau pamer bonus, atau gimana tuh Pak? Biasanya, ya kan? Tapi kalau Pak Budi ini boleh nggak di-sharing? Bapak ini gimana cara prospeknya? Jadi kalau saya kebetulan kan
selalunya itu kalau saya prospek itu kan Pak, itu kan saya tanya dulu. Jadi kita harus tahu kan kita ngobrol sebentar tuh. Sebelum kita ketemu, kenalan, bla bla, kita tanya kabar, kita cari tahu misalnya kebutuhan dia apa, keluarganya sehat enggak. Misalnya kalau ada yang sakit atau apa, biasanya masuknya ke situ Pak. Tapi kalau dia bilang lagi kesulitan lah keuangan, nah, baru saya masuknya di bisnis gitu Pak enggak. Jadi tergantung karena saya biasanya selalu saya tanya kan, saya tanya dulu gimana ngobrol beberapa menit di awal itu misalnya 2 sampai 3 menit saya ngobrol dulu cari hot buttonnya kan begitu ketemu baru saya obrolin. Tapi memang waktu closing pertama itu sebenarnya saya jualan tuh Pak, jualan produk Pak karena orang sakit Oke, gitu Pak. oke. Waktu Oke. itu Nah, gimana Pak? Lanjut Pak. Sorry, nggak apa-apa Pak. jadi waktu itu saya closing pertama saya ingat itu bulan 7 kalau nggak salah bulan 7 tanggal 6 2022. Itu dia kebetulan klik Facebook utama saya, Pak. Jadi begitu ada branding-branding kan, dia cari, dia memang orang udah cari, Pak, udah cari cari produknya, gitu. Udah cari produknya, waktu itu dia minta ajak ketemu, saya ketemu ke rumahnya. Kebetulan memang waktu itu kondisinya orang tuanya parah, Pak Angga. Jadi dalam kondisi itu koma. Jadi testimoni pribadi terbaik saya sebenarnya itu yang closingan pertama itu. Jadi waktu itu Hmm. koma. Jadi waktu itu ke dalam kondisi koma apa enggak? Ke dalam kondisi koma, dirawat di rumah sakit 28 hari, terus cuci darah seminggu 3 kali, Pak enggak? Jadi fungsi ginjal itu tinggal 6% waktu itu. Gitu. Namanya bapaknya Bang Zaki. Biasanya saya kan panggil Bang Zaki itu. Sampai sekarang saya masih ingat namanya itu. Karena masih sering komunikasi. Jadi Hmm. itu sebenarnya ini pertama saya. Dan waktu itu terbantu, Pak Angga. Beli satu paket itu terbantu gitu dari fungsi ginjalnya dari kondisi bapaknya gitu jadi waktu minum 3 hari pertama itu memang diare diare mungkin nggak tahu detox atau buang racun atau apapun itu kan jadi dia stop waktu itu saya telepon gimana bang masih konsumsi nggak beliau bilang enggak karena bapak diare setelah minum itu jadi saya jelasin lagi gitu untuk meyakinkan. Setelah itu dia berani minum lagi karena bapaknya itu dalam kondisi itu nggak bisa ngapa-ngapain Pak enggak jadi baring aja jadi kalau mau cuci darah itu harus dibawa pakai ambulan Pak enggak seminggu 3 kali. Gitu Udah bengkak ya Pak ya? Kalau udah 6% tuh harusnya udah bengkak bawah tuh ya. sudah pokoknya itu selang itu di badan itu ada 6 kalau nggak salah Pak enggak jadi makan minum udah pakai selang jadi mulut ini dalam beberapa 3 atau 4 bulan ke belakang itu udah nggak pernah dipakai udah nggak bisa. Jadi mau pipis, BAB itu di dada ini ada selang, di hidung selang, di perut samping, terus di tempat buang air kecil, begitu itu udah selang semua waktu itu. Jadi Hmm. anak itu berharap supaya bapaknya bisa duduk aja. Jadi kalau bisa dibawa duduk kan, itu bisa dipakai mobil pribadi. Gitu. Jadi nggak perlu pakai ambulan. Terus biaya kan lebih murah gitu. Jadi Ya. setelah jadi setelah konsumsi yang di hari itu konsumsi nyambung 5 hari. Habis itu Bapak langsung maraton. Tapi mulai belajar jalan, Pak Angga. Hmm. Dahsyat. Itu betul-betul dahsyat. Itu testimoni terbaik saya sampai saat ini. Jadi itu Ya, ya. udah mulai belajar jalan, terus dia order lagi, konsumsi lagi. Setelah 3 minggu, bapaknya maraton. Jadi dalam kondisi selang di mana-mana. Jadi videonya itu selalu dikirim, gitu. Jadi update-nya Oke. itu selalu begitu. Jadi sampai akhirnya stop di Sidara, Pak Angga. Oh, bisa stop tuh. No. Jadi 1 bulan full itu pertama itu tinggal 2 kali Pak Angga, yang harusnya seminggu 3 kali itu tinggal 2 kali gitu. Jadi setelah konsumsi lagi terus kita rutinin kan. Jadi targetnya sama anaknya kita bikin target biasanya Bang. Target kita 3 bulan lagi tinggal sekali ya gitu. Nah ternyata setelah 3 bulan dua dokter nyatakan di rumah sakit di Batam itu stop cuci darah karena fungsi ginjalnya sudah 48% Pak Angga waktu itu.
jadi udah nggak perlu cuci darah gitu. Oh, Jadi oke. Kayaknya soalnya kalau ginjal, Pak, kalau gagal ginjal, apalagi itu kan salah satu testimoni di bawah diabetes ya, Pak ya. Jadi ya itu tuh saya juga banyak, saya juga ada beberapa tahu gitu loh. Makanya itu kalau bisa cuci darahnya sampai stop, itu udah keren banget sih. Maksudnya ya kan rata-rata orang kalau kayak kebetulan mama saya juga meninggal karena gagal ginjal ya. Jadi saya tahu tuh udah pasti kateter, udah pasti selang di mana-mana apa segala macam gitu. Cuman kebetulan lagi itu saya belum kenal AFC, itu udah lama tuh gitu kan. Jadi saya tahu tuh sampai kateter, sampai kalau nggak cuci darah tuh nggak bisa makan, sampai air juga dibatesin gitu ya Pak ya, sama ya. Air harus cuman bisa berapa mili gitu masuk, nggak boleh banyak-banyak karena udah bengkak bawah. cuman pakai sendok gitu aja nanti Ya, gitu. Tapi alhamdulillah waktu itu bapak itu 3 bulan itu stop cuci darah dan anaknya sebenarnya juga perawat. Jadi anaknya perawat, sepupunya perawat. Jadi sebenarnya anaknya itu mereka juga jaga gitu. Dan mereka sebenarnya bukan orang Batam, mereka orang Pulau Batam, orang di luar Pulau Batam, sengaja ke Batam untuk berobat. Jadi mereka sewa rumah, sewa kendaraan, sengaja untuk berobat. Dan mereka bersyukur ketemu produk AFC itu, karena anaknya juga yang perawat juga sampai nggak percaya Pak sebenarnya kalau bisa stop oke. gitu. Oke, oke Pak. Nah ini juga saya mau tanya Pak. Jadi ini sebelumnya sorry dulu ya Pak. Cuman saya mau tanya, saya nggak tahu ini pengalaman Bapak pernah atau enggak. Cuman kalau ini dari logikanya aja Pak gitu ya. Jadi pertanyaannya mungkin lebih ke arah gini sih Pak. Bapak awal-awal selama dari ini saya masih tarik ke yang 16 bulan itu ya Pak ya. Jadi dari Iya, 16 bulan itu Bapak cari closingan pertama, kan Bapak pasti ditolak. Udah bukan banyak lagi ya Pak ya. Udah nggak bisa diungkapkan, nggak bisa dihitung, bener nggak sih Pak? betul Pak Angga. Pernah nggak sih Pak? Maksudnya kayak ada yang nolak kayak orang-orang terdekat Bapak. Bapak pasti ada nawarin ke orang terdekat dulu juga, bener nggak sih? Benar Pak. Nah, ada nggak yang bilang kayak, alah, kamu aja kan masih nyupir truk nih, kamu mau janjiin ke saya bisnis income puluhan juta atau belasan juta. Ada pasti yang kayak gitu, saya jamin tuh ya kan. Banyak Nah, Pak. kira-kira Pak, Bapak jawabnya dengan apa Pak? Saya mau tahu aja dari pandangan seorang Pak Budi nih. Kalau dibilang kayak begitu kan sekarang Bapak udah nunjukin, ya Bapak sekarang udah bisa dibilang sukses lah Pak. Lebih sukses, hidupnya udah lebih berubah dibanding zaman dulu, bener ya Pak? Setuju ya? Setuju Pak. Nah, boleh nggak di-sharing ke teman-teman? Saya nggak tahu teman-teman di sini juga ada yang seprofesi atau mungkin satu kondisi juga sama Bapak dulu gitu loh. Tapi Bapak ada jawabnya gimana? Boleh di-sharing nggak Pak? Biasa kalau ada orang kayak begitu, Bapak apakah tetap ngotot nawarin atau udah lepasin dulu aja, nanti dia akan balik lagi atau cari orang lain atau gimana tuh Pak? Saya mau dengar cerita dari Pak Budi. Silakan Pak. Ya Pak, jadi penolakan itu memang yang paling sulit diterima itu sebenarnya dari keluarga sendiri sebenarnya Pak Angga. Itu adalah ring pertama yang paling kuat untuk nolak sebenarnya, baru teman-teman dekat karena mereka tahu kita kan. Terus kita tiba-tiba tawarin bisnis, ngomongin 1 juta 2 juta 300 ribu per hari, wah mereka langsung, wah kamu aja masih tiap hari masih bawa truk katanya, masih motor aja masih butut katanya gitu kan. Jadi ngapain tawarin, nanti kalau udah sukses tawarin aku gitu Pak enggak. Jadi sebenarnya penolakan itu wah sudah nggak bisa dihitung. Cuman kalau saya kan Pak enggak, ya udah begitu saya tawarin dia nggak mau, saya catat namanya, udah gitu aja Pak enggak. Jadi saya next, saya nggak ada pulang-pulang, saya biarin sejauh mungkin. Jadi saya berusaha untuk tidak memikirkan orang-orang yang menolak. Jadi saya berusaha untuk melupakan. Jadi saya lanjut aja, jalan aja, cari aja baru terus. Selama 16 bulan tuh Pak enggak, saya itu Ya. cari, kan kalau kata orang kan ini di follow up gitu. Saya enggak mangga, saya biarin. Yang penting mereka tahu saya jualan AFC gitu, saya ada di AFC. Jadi saya biarin, kalau misalnya yang WA masuk, telepon itu orang yang brosur, wah itu udah terlalu banyak Pak Angga, sampai WA saya aja udah, nomor saya udah berapa kali kena blokir, Facebook Hmm. saya sudah lebih, sejauh ini sudah hampir lebih 15 kena blok, Facebook utama saya sudah 2,
Nomor saya yang sekarang ini juga udah nggak bisa pakai WA bisnis. Waduh. Jadi menurut saya sih nggak masalah Pak, saya dibayar lebih soalnya. Jadi Hmm. saya pakai aja Pak, Oke. gitu Pak. Oke, Gitu, Pak itu ya. ya. Jadi itu juga sebenarnya bukan gimana sih Pak. Itu pertanyaan itu juga ditujukan untuk teman-teman semuanya. Kadang-kadang kalau ada yang saya nggak tahu ya Pak, cuman kan ada yang biasanya dia nih dari profesi-profesi yang mungkin serupa tapi nggak sama. Kayak misalkan dia ngojek lah, atau dia ngapain lah, atau apa gitu kan. Itu mirip-mirip ya Pak ya. Maksudnya kayak Betul, income-nya kita lihat dari sisi income zaman dulu lah gitu kan. betul, Jadi betul. mereka juga bisa tahu kalau misalkan kayak begitu. Gini teman-teman ya, nggak tahu nih saya Pak Budi juga setuju atau enggak. Kita kalau itu kan hitungannya kayak sebenarnya kan kita udah dikecilin juga ya Pak ya. Tapi kalau menurut saya kita semakin dikecilin, ya udah kita harus harus lebih mengecilin diri lagi tapi dalam sisi yang positif. Bukan kayak kita harus marah atau kayak apa. Udah lebih ke arah, "Wah, lu dasar lu kayak begini nih." Iya, udah gitu aja. Ya udah habis itu kita pindah, bener gak sih Pak? Benar, benar, benar. Iya kan? Karena kita kalau udah di kayak begitu terus kita jawab iya, orang itu juga udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Oh iya udah, dia udah klarifikasi, dia udah konfirmasi iya juga, ya udah. Kita tinggal pindah aja karena kan nggak cuma satu orang, benar nggak sih Pak? Benar, benar, benar. Nah, kayak Pak Budi ini kan juga dia tadi cerita, dia udah ditolak segala macam gitu. Kalau ditolak kita masih bisa pindah ya artinya itu mental mental petarung itu. Rata-rata itu mental Ya. petarung itu yang punya kayak begitu itu. Karena rata-rata orang kalau udah ditolak sekali, 2 kali, 3 kali, 10 kali ditolak, udah stop tuh. Kayak ini bisnis AFC bukan buat gue deh. Biasanya ngomongnya gitu. Kayak mendingan saya jualan telur deh di pasar, atau saya jualan manggaro manis atau alpukat gitu kan online. Biasanya gitu tuh. Ya kan rata-rata Karena gitu loh. Gimana tapi tuh Pak? waktu itu saya siap, memang saya sudah siap ditolak. Dan Hmm. saya siap perjalanan sedikit panjang itu memang saya sudah siap. Jadi waktu itu saya sempat ngomong sama Pak Dika waktu itu. Jadi saya juga terima kasih sama Pak Dika yang sering tarik saya gitu kan supaya jadi lebih kuat. Jadi waktu itu saya bilang sama Pak Dika, apapun yang terjadi, saya harus berjuang di AFC. Saya akan kasih waktu saya 3 tahun di sini. Lewat dari 3 tahun, ya kalau memang nggak berhasil, ya mungkin saya akan stop gitu. Jadi saya kasih waktu Pak, 3 tahun itu yang betul-betul full Pak. Jadi setiap pertemuan saya berusaha untuk tidak lewati apapun, setiap kegiatan. Misalnya kalau sebisa mungkin, pokoknya saya selalu datang Pak. Walaupun saya pulang jam 2, jam 3 itu, saya berusaha untuk datang. Gitu. Jadi waktu itu saya sudah siap. Jadi saya akan habisin jatah jatah ini saya, jatah penolakan saya. Saya bilang waktu itu sama Pak Dika, saya masih ingat sekali. Kalau memang 1.000 penolakan, ya saya harus lewatin, saya lewatin dulu Pak. Gitu, gitu Pak Angga. Jadi saya memang sudah siap waktu itu, karena waktu itu kan saya juga udah tahu kenapa sih saya harus berjuang di sini gitu. Karena lihat beberapa teman juga kan berhasil. Jadi ya saya juga harus berhasil. Waktu itu sebenarnya target saya itu ya sebulan tuh sama dengan kayak saya kerja aja Pak, misalnya 5 juta kan gaji saya kan di situ, saya bilang aja 5 juta, jadi ya target saya cuma segitu gitu, jadi ya lumayan double income waktu itu gitu, bisa beli motor bagus, karena waktu itu motor saya Hmm. itu eh, karena pernah saya waktu di awal-awal AFC itu, waktu saya pulang dari rumah Pak Dika itu jam 1 malam kalau nggak salah, jam 1:30 malam itu naik motor butut itu, ban saya pecah di tempat Duh. gelap lah. Jadi butuh Ah. 2 kilo untuk dorong istri saya. Waktu itu saya dalam hati, wah sabarlah dalam hati saya kan, saya akan berjuang gitu. Jadi ya saya lewatin itu cuma malam-malam dorong sama istri. Awal-awal itu masih penolakan, belum ada income, motor juga masih butut Pak. Iya. Waktu itu. Oke. Ini udah motornya, tapi yang dibeli motor bagusnya itu bukan Ninja kan Pak? Oh nggak bisa tuh Pak, prospek naik Ninja tuh Pak. Rada susah tuh. Ya, Pak, ya setelah dapat income saya beli motor waktu Ah, itu. Jadi udah begitu oke. sudah mulai ada penghasilan, dia kumpulin, yang belikan cash kopi gitu Pak. Udah Hmm. di gitu-gitu Pak. Oke. Ya, Oke. Nah, ini kelihatan ya teman-teman ya. Ini saya tahu nih Pak Budi ini udah sangat sering atau setiap nggak pernah putus
Niko training dia pasti nonton karena udah dari pembahasannya, udah dari kepercayaan dia saya tahu. Dia percaya penolakan itu ada jatah. Itu kata-kata Niko dulu tuh. Saya inget tuh. Ya kan? Penolakan itu ada jatah. Tadi Pak Budi bilang, ya kalau emang jatah penolakan saya 1.000, saya mau habisin dulu 1.000 biar nanti ke depannya pasti ada ditolak ya Pak ya. Cuman seenggaknya lebih berkurang karena udah dihabisin di awal. Itu saya setuju. Jadi itu saya tahu itu kata-kata Niko. Jadi saya yakin betul Pak Budi ini nggak pernah absen nih. Kalau udah Niko datang bener nih, berarti emang nggak bohong tadi dia bilang kalau ada Pak Niko datang emang saya ikut. Ya ini valid nih kalau yang ini nih, kata-katanya sama, ya kan? Nah jadi itu teman-teman ya, maksudnya dari sisi perjuangannya dulu dan lain-lainnya. Jadi kalian juga bisa ambil dari sisi perjuangannya seperti apa dari dulu. Oke, terus nextnya Pak. Jadi saya juga ada dengar Pak Budi ini bukan asli dari Batam. Dari mana tuh Pak? Saya lahir di Sumatera, Pak, di Asahan. Terus Hmm. terus abis itu di umur 5 tahun saya pindah ke Riau. Nama kotanya kota kecil gitu, Bagan Batu. Nah, dari Hmm. situ saya karena di sana juga ya namanya hidup di kampung orang susah, Pak. Ya. Kalau kita ya kan kalau kita sama temen itu kalau misalnya ini motor ini ada 3, orangnya 7. Ya saya yang ditinggal gitu loh. Mereka kan dua gitu. Hmm. Jadi saya ditinggal gitu loh. Kan karena kan hidupnya agak susah. Jadi waktu itu orang tua bilang udah merantau aja ke Batam. Yaitu saya berani diri ke Batam gitu. Saya nikah 2013. Terus 2014 saya ketemu Pak Dika, waktu itu kenal Pak Dika, ya ikut nganterin istri aja sebenarnya. Istri kayaknya suka jangan gitu-gitu, saya enggak. Jadi istri nongkrong-nongkrong gitu, saya cuma nunggu di motor aja Pak, nunggu istri. Kalau istri 2 jam, istri saya 2 jam di parkiran. Kalau enggak, iya kalau enggak saya pulang dulu, nanti baru saya jemput. Ya itu makanya eh istri juga kayak yakinin saya untuk jalan yang gini-gini tuh butuh waktu lama sih Pak, Jadi butuh sebenarnya bisa bertahun-tahun. dibilang Bapak gabung di AFC pun sebenarnya nggak sengaja ya Pak ya? Karena istri kan tadi Bapak bilang di awal ya, bener ya? Betul, itu karena sudah nggak ada lagi KTP yang mau didaftarin waktu itu. Jadi Hmm. tinggal KTP saya. Itu didaftarin sama istri saya. Oh, saya ingat kali, saya bulan 10 waktu itu Mbak saya join. Saya punya Hmm. punya akun. Oke. Istri bulan 1 waktu itu. Oke Pak. Pak, saya juga dapat bocoran banyak sih Pak. Cuman katanya Pak Budi ini nih kan bukan asli dari Batam. Bapak ini kan merantau ya Pak di Batam, bener ya? Tuh. Pak, apakah Bapak selama ini kayak tadi Bapak cerita nih, kayak Bapak 160 hari di nggak ada closing dan lain-lain gitu, apa segala macam kayak gitu. Apa yang membuat, ya selain nggak ada pilihan ya Pak ya, tapi pasti saya jamin pasti setiap orang yang berjuang, yang bertarung di lapangan, semuanya punya alasan Pak. Apa yang membuat Bapak nih ditolak? Cuek, tetap cari gitu kan? Apa ada yang udah saya nggak tahu, mungkin kayak tadi Bapak cerita ada yang pasti ada yang ngecilin atau apa gitu, tapi Bapak tetap jalanin, cuek aja gitu loh. Apakah ini dari orang tua? Karena saya dengar-dengar Pak Budi ini sangat sayang sama ibunya, ya kan? Apakah ini mau banggain ibunya kah? Atau gimana tuh Pak? Boleh nggak Pak diceritain Pak, apa alasannya Pak Budi? Iya Lepasin Pak, aja Pak, nggak apa-apa Pak. jadi ya sebenarnya ya yang membuat saya bertahan kan waktu itu kan ya ada 2 orang wanita hebat sebenarnya. Yang pertama kan mama saya di kampung, yang kedua ya istri saya lah gitu. Jadi mama saya juga kan udah umur 60 lebih kan, masih cari duit Pak. Jadi masih untuk makan tuh diri sendiri. Waktu itu bapak juga masih hidup kan, sakit nggak kerja. Jadi mama itu setiap hari harian gitu, 1 hari 10.000 gitu. Jadi sebenarnya itu yang buat saya itu kok saya tega gitu loh. Tapi saya bantu saya nggak mampu gitu loh Pak. Jadi saya udah berpikir waktu satu-satunya cara yang bikin saya naik sebenarnya ya bisnis gitu. Cuman kan saya nggak punya modal waktu itu. Nah, kan di sini ada wadah gitu loh AFC. Ya kenapa nggak di sini aja saya berjuang gitu. Saya fokus. Makanya saya kasih waktu itu 3 tahun Pak untuk berjuang di sini. Nah sekarang udah lebih dari 3 tahun nggak mungkin Pak saya mundur. Udah penghasilannya udah lumayan gitu.
Jadi itu sih Pak. Jadi orang tua sama istri sih. Jadi pengen gitu loh. Orang tua itu udah nggak kerja lagi gitu. Jadi istirahat Hmm. di rumah. Jadi dia pengen apa? Oh waktu itu kan ya namanya di kampung nggak punya apa-apa. Jadi begitu kita udah punya penghasilan, mau pengen apa? Oh itu kulkas ya udah kita beliin, kita kirimin duit. Apalagi mesin cuci. Oh gitu. Sebenarnya sih mama nggak pernah minta, tapi ada abang di sana yang ngomong sebenarnya mau pengen ini ya udah aku beliin gitu-gitu. Oke. eh Teras depan gitu-gitu. Jadi apa yang dia pengen sih ya udah saya kasih Pak, handphone gitu-gitu lah Pak. Oke. Berarti udah kira-kira udah dapat semua ya Pak ya? Maksudnya yang kira-kira Mama butuhkan itu emang udah tercukupi lah gitu ya Pak? Karena semenjak Bapak ya udah mulai jalan gitu ya bisnisnya di AFC gitu ya Pak ya? Atau Udah ada Pak. yang belum? Nah, ini nih. Kalau saya sih rumah mama saya mau Hmm. saya bongkar mau saya ganti baru tapi sebenarnya mama saya nggak mau. Hmm. Kemarin juga udah mau bahas sama istri. Gimana rumah kata istri ya udah kita perbaiki aja rumah mama gitu. Cuman mama yang nggak mau. Gitu. Oke. Itu sih Pak. Yang itu sih kalau saya. Oke, oke. Jadi eh, dua ya itu ya. Alasan Pak Budi juga nggak apa nggak berhenti gitu loh ditolak apa segala macam dan lain-lainnya kayak begitu juga ya karena dua orang itu ya Pak ya. Betul Pak. Jadi kan sebagai laki-laki kan kita nggak apa ya, kita nggak mungkin mau lihat atau bisa lihat dua wanita hebat kita itu susah gitu Pak. Hmm. Oke, oke, benar. Setuju sih. Ya, Apalagi kita kita, seorang bapak, kita seorang suami gitu ya Pak ya. Pasti apalagi kalau yang orang tuanya betul, masih ada gitu kan, udah pasti betul, mau lah. Ya kan, iya nggak sih Pak? betul, betul Pak. Nah, terus satu lagi Pak. Jadi kalau misalkan gini, tadi kan kita juga ada cerita tentang gimana Pak Budi ini masih menjalankan menjalankan pekerjaannya yang lalu, profesinya yang lalu juga masih. Kira-kira Bapak punya target nggak Pak? Kapan Bapak akan full time kah? Atau Bapak akan gimana kah? Karena kayaknya kalau misalkan, apalagi sekarang udah Toreda ya Pak ya. Kalau udah masuk Ronin ini, ya sebentar lagi habis Toreda gitu Ronin kan ya Pak ya. Itu kayaknya tuh waktu udah akan semakin tersita tuh Pak. Karena udah bebannya lebih besar. Biasanya kalau Ronin itu kan tim lebih banyak di bawah yang butuh Bapak. Benar gak sih? Ya kan? Kayak sekarang Benar, aja Bapak Toreda kan pasti udah seorang leader yang udah di bawahnya tuh udah ada puluhan member juga gitu kan. Kira-kira betul, betul. ada rencana nggak ke depannya tuh seperti apa sih Pak? Apakah Bapak akan terus seperti ini, Bapak akan terus bagi waktu seperti ini, atau ada di suatu saat, oke saya akan full time di AFC biar saya entah saya bisa ikut roadshow kemanapun. Kayaknya kalau sekarang kan kayak untuk roadshow rada mustahil ya Pak kalau misalkan Bapak masih masih kerja dua begini gitu kan. Kayak bisa roadshow tapi yang deket-deket lah mungkin gitu kan. Kayaknya kalau jauh-jauh yang butuh waktu kayak 1 minggu atau 2 minggu gitu, ya mungkin bisa izin tapi kayaknya rada susah. Ada nggak rencana itu Pak? Akan full time di AFC? Ada sih Pak. Kapan rencananya Pak? Awal tahun, Oh, awal tahun depan. ya itu paling lama awal tahun gitu. Hmm. Tapi saya udah ngomong bahwa saya mau mau keluar. Jadi sebenarnya kapanpun sebenarnya saya bisa keluar sih Pak sebenarnya. Cuman kemarin ya kasihan anaknya ya oke lah gitu. Cuman saya udah bilang kan waktu itu kapanpun saya ada keperluan di AFC saya nggak masuk. Dan dia sih oke-oke aja sih Pak. Susah sih ya Pak Jadi, kalau orang kepercayaan ya Pak ya. eh, nggak tahu ya mungkin bosnya yang terlalu baik kayaknya itu 1001 sih kayaknya orang kayak gitu. Nah. Sampai saat ini saya nggak pernah ditegur. Hmm. Jadi makanya kemarin waktu saya ke itu saya nggak ada izin Pak waktu kemarin ke Krus kan saya berangkat itu sekitar 10 hari lebih gitu karena kami ada stay itu ya saya sih nggak ada saya pulang juga masih biasa-biasa masuk 2 hari habis itu saya pergi kemarin ke Malaysia gitu gitu Pak saya ikut ke Jakarta gitu saya sih aman sih Pak sekarang. Asik. Mantap. Pak, sorry Pak, mau nanya. Kan Bapak di kantor ya, itu ibaratnya kan kantor ya Pak ya? Oh enggak Pak itu PT ya, apa rumah toko? Pak.
Ya, saya di luar. Jadi sebenarnya selama saya kerja itu dalam pekerjaan itu sebenarnya saya susah untuk aktivitas Pak sebenarnya waktu itu, waktu awal-awal ya Pak ya. Mhm. Waktu awal-awal itu yang sampai 16 bulan, pokoknya sampai dapat penghasilan 10 juta itu sekitar 2 tahun lebih itu memang waktunya juga susah Pak. Jadi saya curi-curi kadang-kadang sambil di jalan. Mohon maaf ya teman-teman ya. Sambil di jalan. Kadang-kadang pas lampu merah ada 2 menit lampu merah itu saya manfaatin Pak untuk WA, untuk balesin chat gitu Pak. Itu selama 16 bulan selama 2 tahun itu Pak. Gitu. Karena kan waktu itu saya masih takut, maksudnya kalau dipecat gimana gitu. Karena pendapatan saya waktu itu masih itu, karena FC kan belum ada pendapatan. Mhm. Masih nol ya? Jadi masih betul-betul ikuti aturan perusahaan. Jadi saya betul-betul sempetin. Jadi waktu saya udah berangkat di jalan, kan saya kerja di jalan aja Pak. Kan ngantar kan, ngedrop nanti jalan lagi. Jadi nggak ada istirahatnya, ya cuma makan aja sebenarnya Pak. Tapi waktu sedikit-sedikit itu yang saya manfaatin Pak. Jadi misalnya lagi di lampu merah ada 2 menit kan lampu merah. Apalagi lagi antri panjang, udah saya kerjain Pak. Itu saya ngerjainnya online tuh dari Facebook, saya balas WA gitu-gitu. Sampai nanti ya setelah pulang kerja lah, saya ya itu pergi, saya numpang mandi gitu. Saya udah pakai minyak rambut, ganti baju di pom bensin gitu, baru saya ini lagi, baru lanjut gitu offline gitu sambil balas WA nanti yang prospek. Kalau nggak ada kegiatan ya saya bagi brosur Pak, saya kasih brosur 3, 5 gitu. Di mana ada ketemu orang aja, saya cerita AFC, saya stokis AFC gitu. Saya ada produk kesehatan gitu sih Pak. Itu perjalanan panjang ya sampai akhirnya terputuskan itu Pak, yang satu tadi yang ginjal itu sembuh. Hmm. Nah di situ, jadi itu Titik jadi baliknya terbalik. lah ya, itu titik baliknya ya. Titik baliknya Pak. Jadi awalnya itu dari situ. Nah dari situ tuh persentasenya tuh ya 80 closing, 20 penolakan jadinya. Gitu. Dari situ Hmm. saya. Disamain disamain sama bonus point sama redemption aja lah ya Pak ya, 80-20 ya. Ya, ya, barunya Ya, ke situ. iya. Pak, boleh nanya nggak Pak, dari teman-teman Bapak yang di perusahaan lama gitu ya Pak ya, yang di perusahaan yang Bapak nyupir truk ini, ada nggak yang Bapak ajak gabung dan akhirnya gabung juga ikut sama Bapak dan di tim Bapak juga, ada nggak? Eh, Satu orang pun Pak, kenalan saya nggak ada yang join Pak. Sampai Serius? hari ini. Oh, Serius, serius. satu orang pun nggak ada? Satu orang itu karena udah kayak saudara, itu karena melihat perubahan saya. Jadi di akhir Hmm. tahun kemarin ya, lihat akhirnya dia eh, join, menyerahkan diri, dia datangi saya, dia mau jalan bisnis ya sekarang baru 1 bulan ini sih dia join dan dia eh, baru mulai mulai jalan. Jadi selama saya dari join sampai yang orang teman saya yang join itu nggak ada sih Pak. Saya tetap ditolak sih Pak. Jadi teman-teman saya yang sering saya bayarin kopi, teman kerja itu kalau saya kerja setiap pagi Pak, saya suruh beli kopi Pak. Wih. Beli kopi 5 orang gitu, kita rame-rame gitu. Iya nanti pulang itu teman saya yang ikut saya dalam truk itu Pak, itu saya ini lagi, saya ajak makan gitu. Jadi Hmm. cara balas saya itu kayak gitu Pak. Saya bikin mereka tuh hidup senang aja udah. Gitu saya berteman dan sampai hari ini nggak ada satu orang pun ya kecuali satu itu. Sisanya nggak ada Pak. Tetap prospektif saya itu tetap masih silang Pak contohnya Pak. Yang Hmm. sebelumnya masih silang. Jadi sampai sekarang masih ada itu masih silang Pak. Jadi gitu. Jadi list namanya itu nggak ada yang contohnya join gitu nggak ada, masih silang semua deh Pak. Berarti terbukti ya Pak ya, bener ya berarti ya, kata orang-orang, kata semuanya itu, emang lingkungan terdekat kita justru adalah circle paling susah, bener ya Pak ya? Betul Pak. Itu betul sekali. Nanti dibilangnya itu beruntung aja kalau di situ. Nah, iya tuh. Itu nggak biasa. Pas giliran itu pinjam duit ya gitu biasa. Oh ada Ya, yang saya masih berani minjem duit, udah nolak tapi minjem duit, itu ada tuh. kebanyakan Pak yang nolak-nolak dulu yang nggak mau sekarang udah mulai pinjam duit lah, pakailah duit dulu gitu. Tuh ya teman-teman ya, tinggal pilih ya, mau yang mana, mau yang minjem duit atau mau yang eh, Terakhir. minjemin atau mau yang dipinjemin tuh.
ya kan? Nah, jadi gitu ya. Terus, oke. Oke Pak, kayaknya kan udah ini. Saya cuma mau tanya sekali lagi sih Pak. Saya cuma mau nanya sekali lagi nih, lebih ke arah buat pesan deh Pak, pesan buat apa ya Pak? Bukan bukan supir-supir truk di luar sana ya Pak, nggak selalu ada supir truk juga ya. Cuman profesi-profesi lainnya yang sekiranya menurut Bapak serupa gitu loh Pak, di luar sana yang masih belum, saya masih kayak ragu untuk bilang kayak saya nggak bisa, saya kayaknya nggak mampu deh, kayak ini bisnis apa-apa segala macam gitu-gitu. Apa tuh Pak? Dari seorang Pak Budi. Oh, kalau dari saya itu karena saya udah ngalamin dan alhamdulillah ya sekarang penghasilan di atas 20-an terus sudah berapa 2 tahun lebih atau berapa gitu 20-an sampai 40-an ya pada akhirnya saya ngerasain dan saya bisa bilang selalu ada kesempatan untuk siapapun bagi mereka yang berjuang. Jangan pernah patah semangat intinya kamu harus lebih kuat dari orang lain, jangan pernah jatuhkan dirimu sendiri. Waktu itu saya pernah bilang waktu saya jalanin iklan pers pertama itu saya udah catat dalam pikiran saya akan kerjakan apa yang saya yakini dan saya konsisten dengan apa yang saya yakini itu gitu Pak. Jadi saya konsisten gitu karena saya sudah yakin waktu itu. Jadi awalnya saya kerjakan apa yang sudah yang saya yakinin, lalu saya konsisten dengan apa yang saya yakin Pak. Gitu. Jadi nggak pernah putus. Jadi buat teman-teman sekali lagi selalu ada kesempatan untuk siapapun, jangan pernah putus asa, jangan pernah semangat, habiskan jatah penolakan, kasih waktu buat Bapak Ibu untuk berjuang. Mungkin kalau Bapak Ibu punya waktu 2 tahun untuk berjuang, habiskan waktu itu untuk berjuang. Kalau Bapak Ibu dalam sehari punya waktu 3 jam, maka habiskan waktu 3 jam itu untuk selama 2 tahun atau 3 tahun. Bapak Ibu, jangan pernah ada kata capek, istirahat. Orang kayak kita, orang susah, nggak pernah capek harusnya. Dan nggak pernah ada istirahat. Istirahat Ya. itu hanya untuk orang yang udah punya duit. Yes, Jadi betul. untuk kita itu jam 1 malam pun, kalaupun memang harus kerja, saya kerja. Jadi sampai sekarang pun saya jam 1 malam, saya udah tidur. Kalau ada telepon, saya tetap berangkat lagi, Pak. Gitu. Oke. Itu ya. Nah ini maksudnya Pak Budi ini contoh sangat bagus. Kenapa teman-teman? Karena gini, rata-rata orang yang banyak komplain ini mereka rata-rata kan full time di AFC. Sedangkan Pak Budi ini kita tahu dia berangkatnya ini bukan dari orang yang full time di AFC. Bener ya Pak ya? Awalnya kan masih Betul. masih double job, masih jadi nyupir truk juga dan lain-lain. Dia aja maksudnya bisa tore deh, saya yakin kalau dia udah full time dari awal. Kayak bangsa Ronin gemuk atau samurai sih dapat harusnya gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi beliau beliau ini double job bisa. Kenapa kalian maksudnya nggak bisa gitu loh kalau kalian yang benar-benar full time. Dan yang saya setuju juga dari kata Pak Budi barusan, kita namanya bisnis ya, itu tadi saya setuju banget. Kita harus siapin 3 sampai 5 tahun deh. Kalau Niko tarafnya itu kemarin itu dia bilang kan ada di video itu siapin 5 sampai 10 tahun. Baru kita akan kelihatan apakah ini sukses atau enggak, apakah bisnis ini buat saya atau enggak. Cuman kalau memang bisa dalam 3 tahun udah ada progres. Ini kan kayak Pak Budi. Dia 16 bulan baru bisa dibilang progres lah ya Pak ya. Baru dapat closingan pertama 16 bulan masih tahan aja. Itu sih saya udah salut banget itu mental mental baja itu, tulang besi mental baja, bukan bukan otot lagi, itu udah mentalnya baja itu. 16 bulan kalian saya jamin 16 bulan, nggak usah 16 bulan, 6 bulan kalian ditolakin terus kagak ada apa-apa juga pasti kalian cabut. Ini 16 bulan hampir 1,5 tahun nggak dapat apa-apa, jalanin jalanin aja terus gitu sampai akhirnya closingan pertama muncul. Nah dari situ akhirnya dia ada titik baliknya dan dari situ langsung drastis nggak sih Pak ningkatnya, udah dari situ closingan pertama langsung dedet naik gitu ya Pak ya? Betul, Pak. Jadi setelah closingan pertama itu, jadi kalau 100% ya closingnya 70%, penolakannya tinggal 30%. Jadi di Oke. tahun itu juga, karena waktu itu bulan 7, sekitar tanggal 6, di tahun itu juga istri saya jadi toreda. Gitu, di tahun Wow. itu juga. Nah, di tahun selanjutnya baru saya toreda.
Alhamdulillah Toreda baru Toreda gitu. Hmm. Alhamdulillah waktu itu ya itu Pak naik terus dari penghasilan 3 juta naik ke 6 juta naik ke 9 waktu itu naik ke 10 waktu itu udah 10 pengen 15 naik ke 15 tiap bulan naik terus Pak sampai ke 20 di atas 20 sampai beberapa kali 40 gitu gitu 36 gitu Pak tiap bulan ya saya sebagai supir truk ya kayaknya masih nggak percaya sih saya terima bonus segitu. Saya pikir Boleh waktu boleh itu. tahu nggak sih Pak Budi sebelum kita tutup ya, boleh tahu nggak Pak Budi sekarang nih Pak, yang berjalan sekarang, per bulannya rutin dapat berapa? Kasarannya aja Pak, kira-kira. Kalau kasarnya Pak ya dihitung rata mungkin sekitar 25-an ya, 23 sampai 30 sih Pak. Itu dihitung rata ya dari awal naik gitu. Kalau dihitung Hmm, rata, ya. Intinya tapi dia 25 juta per bulan. ya tapi dia naik terus, ya, walaupun sedikit dia naik gitu. Ya, naik 1 juta, 2 juta, lama-lama kan naik terus tuh Pak. Bisa sampai 30, bahkan menuju 50 gitu ya Pak ya. Betul Pak. Ya, jadi share sistemnya ya sistem AFC Bu, sama aja. Pak Budi juga pasti buka sistem ya gitu-gitu juga, masukin username, password, sama kode rahasia itu udah jalanin juga sama tetap inputnya. Cuman ya sistemnya dia ya konsistennya aja yang harus dicontoh. Karena tadi saya ingat tadi Pak Budi juga bilang dia sambil nyupir truk ya Pak ya, ada waktu 2 menit lampu merah. Itu aja dipakai dengan sangat produktif tuh 2 menit nungguin lampu merah tuh. Biasanya kita 2 menit kalau sambil di mobil dengar lagu joget-joget doang kan kalian biasanya kan. Kalau ini prospek atau misalnya balesin WA tuh. Itu loh maksudnya kita harus tahu dari sisi situnya, dari konsistensinya dan produktivitasnya. Kita nggak bisa bilang kayak, oh iya dia misalkan enak nih bisa fleksibel waktunya apa segala macam. Sedangkan saya kantoran 9 sampai 5 nggak bisa. Kalau kalian mau sebenarnya bisa-bisa aja kan karena lagi itu udah pernah dibilang juga kalian kerja 9 sampai 5 sisa anggap jam 7 kalian baru mau mulai kerja lagi 2 jam istirahat atau jalan pulang ke rumah jam 7 bisa kerja kalian sampai jam 10 juga cukup kita main maksudnya lebih ke arah main online aja ya kayak kalau kalau kantoran kan cocoknya kayak online nggak gitu banyak waktu nggak terikat waktu juga kalian bisa di mana aja gitu kan bisa juga jalanin ini dan kalian juga ujung-ujungnya bisa jadi kayak Pak Budi yang kalian lagi nonton sekarang ini. Gitu kan, memanfaatkan waktu semaksimal mungkin, benar ya Pak Budi ya? Betul, betul. Pokoknya ya waktu yang saya jalanin kemarin bahkan sampai sekarang kadang-kadang di lampu merah masih ini makanya kalau sekarang karena di sebelah ada istri kan dia suka marah kalau dulu kan nggak ada jadi saya gas sendiri aja kalau sekarang masih ada yang marah lampu merah nanti aja ngapa gitu gitu jadi saya ada waktu 2-3 menit waktu itu ya masih saya manfaatkan betul-betul saya manfaatkan gitu Pak Angga karena Hmm. waktu saya kan kerja di jalan gitu-gitu jadi nuring barang jadi waktunya itu sangat sedikit sangat singkat jadi makan juga habis makan udah harus jalan jadi ya waktu yang ada itu saya betul-betul saya manfaatin gitu Pak Angga. Ya, oke. Itu ya teman-teman nih. Jadi banyak banget pelajaran dari tadi kita bisa ambil juga dari Pak Budi dan entah dari gimana caranya kalian membangun konsistensi walaupun kalian punya kerjaan utama gitu. Anggap kita AFC ini dari sampingan dulu awalnya. Tapi kalau udah mulai kelihatan ada titik balik cahaya terang, kalian baru mulai jalanin itu bebas, kita nggak ada maksa juga. Dan dilihat juga dari tadi juga Pak Budi ada cerita circle yang paling dekat sama kita itu adalah circle yang paling sulit ditembus untuk gabung ke sini. Memang itu adanya seperti itu teman-teman. Itu bukan Pak Budi aja, itu dari semua orang yang cerita itu udah pasti kayak begitu. Kayak punya teman dekat bertujuh, kalian tawarin teman dekat bertujuh nggak akan ada yang mau. Tapi kalian tawarin orang lain yang kalian nggak kenal, mereka langsung gabung. Misalkan kayak Diamond lah atau apa segala macam gitu. Biasanya memang kayak begitu teman-teman. Jadi nggak usah pusing, nggak usah kayak, saya kayak nggak cocok bisnisnya di sini, nggak mungkin tuh kayak gitu. Oke, Oke, terima kasih Pak Budi sharingnya. Terima kasih juga ilmunya Pak Budi. Semoga teman-teman semua yang hadir di sini bisa ketularan semangatnya Pak Budi, bisa ketularan konsistennya dan semuanya lah Pak dari Pak Budi lah. Dari Pak Budi ini kalau dari ceritanya sih bagus Pak. Ini semoga bisa menginfluence teman-teman semua biar mereka semua kembali bangkit lagi. Kalau yang tadinya kayak
Saya udah 3 bulan Pak jalanin bisnis ini, tapi belum closing satupun. Inilah contohnya 16 bulan, belum ada closing. Closing pertama di 16 bulan, akhirnya jadi toreda sekarang. Dari supir truk yang berapa ya Pak? Nggak, ya gajinya UMR lah ya Pak ya. Ya, saya itu 4.800.000 ya, Pak. Iya, ini berarti kalau ada 25 kali lipat gaji Bapak dong. Betul, Pak. Bahkan anak Waduh, bos saya juga bilang. Anak bos saya juga bilang. Anak 5 bos kali saya juga, lipat. Pak, Iya, ngapain lah kerja orang-orang. mana tahu Pak Budi bisa nego juga kan, bos, saya udah gaji 25 juta nih di AFC, bisa nggak nih kalau misalkan Bapak bisa kasih saya gaji 50 juta per bulan, saya yang ini di saya nggak jadi keluar nih Pak. Fokus aja lah, Pak, di sini. Ya, mantap. Jadi, Bangunnya, jalanannya sudah panjang bangunnya, jadi sayang, Pak. Jadi ya, mau memang dalam waktu dekat ini memang mau itu, Pak, mau fokus. Oke. Oke, kalau gitu itu aja. Terima kasih juga teman-teman semuanya. Thank you sekali lagi Pak Budi untuk sharingnya, untuk semangatnya barusan, untuk teman-teman semuanya. Jadi teman-teman kita sebentar lagi di November 15, di November 15 kita akan reset semua annual rank, kita akan closing semua annual rank. Jadi waktu kalian nih tinggal sisa 16 November, habis itu Oktober, September 2 bulan, 2 bulan, ya 2 bulan setengah lagi lah, 2 bulan setengah lagi kita akan closing. Jadi kalau kalian mau ngejar annual rank, ini adalah 2,5 bulan terakhir kalian sebelum closing, kalau enggak kalian akan kelempar ke periode berikutnya di tanggal 16. Jadi kalian kejar segila-gilanya sekarang, ya kalau kalian bisa bilang, ntar saya nggak tidur, kurang istirahat apa. Selama kalian masih kuat, kalau menurut saya layak diperjuangin, ya kalian perjuangin gitu ya. Karena nanti setelah 15 November kalian mau liburan, kita kan kasih waktu kosong tuh biasanya sampai Desember kan. Kalian mau liburan, mau main sama keluarga, mau jalan-jalan, terserah tuh, ya kan? Tapi ini kita lagi fight dulu sampai November, semoga kalian semua sampai dan dapat rank yang diinginkan dan THR juga yang diinginkan oleh kalian. Semoga achieve semuanya dan trip juga kita seminggu lagi tutup. Semoga kalian bisa achieve trip juga yang kalian inginkan dari poin-poin yang telah kalian kumpulkan. Oke, selamat malam semuanya. Thank you sekali lagi Pak Budi untuk sharingnya dan thank you juga teman-teman semuanya yang sudah hadir. Malam. Thank you, Pak Angga. Thank you Thank you semuanya. Pak.